Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya seperti biasa. Saya sangat jarang upload video, makanya buat teman-teman sekalian yang suka terhadap video-video saya, jangan lupa untuk subscribe. Karena ketika sudah subscribe dan menyalakan lonceng, ketika saya upload video baru maka akan ada pemberitahuan. Tak lupa, semoga buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah mendukung channel ini, sudah like, subscribe, dan komen di channel saya, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan dikabulkan setiap apa yang dicita-citakan dan diinginkan. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview pusaka lagi, salah satu koleksi saya. Nah, inilah barangnya. Seperti biasa, saya suka keris-keris dalam kondisi kinclong. Jadi keris ini sudah saya restorasi dari awalnya yang kusem bulut, warnanya kuningannya yang hitam. Ini udah kuning dan kinclong, peloknya juga kinclong. Namun ini tetap apa adanya, tidak saya restorasi karena ini awalnya di clear dan sebelum kering sempurna udah dipegang-pegang, jadi mungkin agak kusam ya, kemungkinan nanti akan saya restorasi juga biar kinclong juga. Nah, dilihat dari warangkanya ini cukup bagus, pendoknya bunton kuningan dan cukup tebal, ukirannya juga lumayan tebal. Kemudian kayunya ini kemungkinan kayu trembalu. Nah, untuk peloannya kemungkinan kayu trembalu, terlihat ya ada pergerakan garis-garis ini agak sedikit gerak nginden, tapi karena mungkin kayunya yang masih muda jadi ngindennya kurang terlihat, namun ini cukup terlihat ya. Mungkin kalau nanti semakin tua, warnanya semakin tua akan semakin terlihat garis-garis ngindennya. Nah, bagus sekali, depan belakang bersih. Walaupun ini mungkin ada bekas ketindih atau apa mungkin, tapi cukup bersih dan perfect lah menurut saya. Dan warangka ini menurut saya adalah warangka pesanan baru oleh sang pemiliknya, karena sang pemiliknya dulu menganggap keris ini adalah jaran guyang, sehingga mungkin ini keris dulunya cuma wilahan, kemudian dipesankan kayunya yang bagus, kuningannya yang bagus, dan dipesankan deder berbentuk ukiran kuda. Nah, ini ukiran kuda ya. Jadi ini sebenarnya kurang sinkron karena warangkanya adalah Gayaman Solo, sedangkan dedernya adalah ukir kuda Amerta yang menandakan bahwa keris Madura. Jadi ini warangka kurang sinkron, tapi bagian lubang kerisnya ini cukup bagus, ini sangat pas ya, walaupun sedikit ada longgar sedikit tapi ini pas. Kadang ada yang memang dibuat sesak ya, atau sangat pas sehingga sangat sesak, ini agak longgar sedikit tapi ini pesanannya setelannya bagus ya. Nah, ini kadang kalau dibalik kadang nggak jatuh, kadang juga jatuh karena emang pas, agak longgar, maksudnya agak longgar jadi kadang jatuh, tapi kadang kalau pas nempatinnya dia dibalik nggak jatuh. Nah, warangkanya yang dipesankan cukup istimewa ini kayunya kayu apa kurang tahu, tapi ini agak kemerahan ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa ngasih sedikit referensi ini kayu apa. Kalau yang agak merah gini biasanya si Nagasari. Jadi melihat warangkanya cukup istimewa dengan pendok yang ukirannya bagus, kayunya bagus, jadannya bagus. Seperti apa bilahnya? Mari kita lihat bilahnya. Nah, seperti ini bilahnya. Bagi pecinta keris, pengamat posanaji, melihat ricikan seperti ini, look seperti ini, maka sudah pasti mereka akan langsung tahu Tangguh Kulonan. Yang mana estimasi dari Tangguh keris ini adalah Tangguh Segaluh. Tangguh Segaluh merujuk ke era kerajaan Galuh sebelum Pajajaran. Jadi usia dari bilah ini, jika memang di era
Segaluh atau era kerajaan Galuh diperkirakan lebih dari 1200 tahun yang lalu. Bilahnya yang tipis, sangat istimewa menurut saya karena masih lumayan utuh, karena sudah melihat usianya yang begitu tua, sangat jauh dari usia saya. Jadi ini lumayan bagus. Nah, di sini ada keris era Segaluh ini biasanya untuk bagian sini agak melebar, jadi agak sedikit kurang sinkron dengan bilahnya. Kemudian looknya ini yang agak kurang terlihat, seperti era Pajajaran juga agak kurang terlihat seperti itu. Kemudian ini konon beberapa kolektor menganggap bahwa sekar kacang, jalen, dan lambe gajah yang tidak begitu terlihat seperti ini atau samar-samar seperti ini menunjukkan era Segaluh. Namun bagi teman-teman yang mungkin kurang setuju juga tidak apa-apa, karena melihat usianya yang sangat tua, ini salah satu keris dengan usia tua yang masih sering dijumpai. Nah, ada yang mengatakan ini salah satu ciri khas dari Empu. Jadi ini di sini sebenarnya ada, nah ini terlihat ya, ini ada lincip sekar kacang, kemudian ada jalen. Namun untuk lambe gajahnya ini kurang begitu terlihat, namun ketika diraba seperti ada benjolan atau grenjelan kalau orang Jawa mengatakan ya. Namun untuk jalennya ini masih terlihat ada seperti tinggal kecil, dan sekar kacangnya ini terlihat kecil karena memang bilahnya yang sangat tipis dan usianya yang begitu tua, mungkin sudah termakan korosi dan patah mungkin untuk sekar kacangnya. Nah, di sini juga ada pijetan. Nah, sehingga ketika saya melihat bilah ini, saya menyimpulkan ini bukan jaran goyang, karena kalau jaran goyang tidak akan ada sekar kacang, melainkan ini gandek polos. Dan ini looknya, kalau jaran goyang itu looknya 7, sedangkan ini setelah saya lihat looknya 9. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada sedikit bengkokan kecil di ujung 9. Ini look 9, dan era Segaluh yang paling sering ditemui adalah look 7 dan look 9 ini. Nah, setelah kita bahas keris ini, looknya, ricikannya, maka kita lanjut ke dapur. Ketika kita sudah tahu di sini ada sekar kacang, ada jalen, bekas lambe gajah yang masih bisa diraba, bentuknya seperti ini. Di sini ada greneng, oh lupa, ada greneng di sini. Nah, ada greneng, ada pijetan, looknya 9. Keris ini berdapur sempono look 9. Nah, dan kalau melihat pamornya ini juga sangat pamor yang sangat menjelaskan era Segaluh. Nah, menurut Tosan Aji, pamor masir seperti ini, pasir malelo, adalah era Segaluh. Ini keris ini sudah di tangan saya lebih dari setahun. Jadi, nah sebelumnya ini pernah saya upload videonya setelah saya bersihkan, setelah saya mutih di video shot, sepertinya cara memilih bilah pusaka yang bagus. Nah, ini besinya cukup pulen, halus, ini tidak halus, tidak nyekrak pamornya. Kemudian pamornya masih sangat utuh, sudah setahun dan cukup terjaga. Ini kering ya, karena saya pakai minyak murni dan memang saya jarang meminyaki. Kalau saya pakai minyak murni ini, ketika dibuka itu langsung aromanya terasa, namun bilah akan terlihat kering karena memang saya meminyaki sedikit. Kemudian sebelum saya masukkan ke dalam rangka, saya angin-anginkan dulu sekitar 1 malam biasanya ya, paling tidak antara 4-5 jam saya masukkan. Nah, setelah dapurnya kita masuk ke pamornya masir malelo, dan menurut saya di sini ada, nah ini ada seperti bulatan-bulatan di sini, kemudian di sini ada bulatan, oke.
Di sini ada mungkin bekas bulatan yang sudah termakan usia. Menurut saya ini pamornya masuk ke pamor Pulau Tirto. Waduh, sudah kira saudara-saudara. Tapi semoga saja masih terdengar dengan jelas ya. Kita lanjut saja, semoga saja terdengar dengan jelas. Nah, keris Luk 9 ini berdapur sempono. Filosofinya apa? Jadi sang empu membuat keris ini memiliki doa dan harapan agar sang pemilik keris bisa menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan berkarisma. Jadi lambang dari Luk 9, angka 9, infinite number, angka yang dianggap sempurna. Seperti Wali Songo ya, ada jumlahnya 9, angka yang dianggap sempurna. Jadi diharapkan menjadi seorang pemimpin yang sempurna. Dan dapur sempono artinya adalah mimpi atau cita-cita. Jadi diharapkan pemilik bilah, didoakan pemilik bilah ini bisa menjadi pemimpin yang sempurna, memiliki cita-cita yang sempurna dan berwibawa, berkarisma tinggi. Ditambah dengan adanya pamor Pulau Tirto. Pulau Tirto, pulau adalah pulau, Tirto adalah air. Jadi genangan air, nah, seperti itu, ibaratnya seperti itu. Melambangkan air, melambangkan kerezekian, yang mana Pulau Tirto diharapkan dari Luknya 9, pemimpin Pulau Tirto rezekinya juga bagus dan rezekinya berpulau-pulau bisa dirasakan oleh orang-orang yang dipimpin. Nah, harapannya seperti itu. Ditambah lagi ada satu hal yang istimewa pada bilah keris ini, yaitu gonjonya. Kita dekatkan. Gonjonya di sini ada 2 garis yang terlihat tebal dan cuma 2 garis. Pada bagian bawah ini hitam kelengan, tidak ada motif lain. Ini adalah gonjo dengan pamor kendit, yang mana konon gonjo pamor kendit ini hanya dipesan oleh orang-orang kaya pada zaman dulu, yang dipercaya bahwa ini adalah pamor istimewa. Istimewanya apa? Doa yang dititipkan dari sang empu pada gonjo berpamor kendit ini adalah harapannya sang pemilik dapat dijauhkan dari malapetaka, tolak balak, malapetaka, bahaya, dan wabah. Dan konon ketika pencuri masuk ke rumah yang memiliki keris dengan gonjo berpamor kendit ini, pencuri tersebut tidak akan bisa keluar sebelum bertemu sang majikan atau sang pemilik rumah atau sang pemilik keris ini. Konon seperti itu. Dan juga gonjo ini, gonjo berpamor kendit, konon akan lebih menguatkan kekuatan atau yoni dari pamor yang ada pada bilah. Nah, jadi cukup sempurna sekali keris ini. Luk 9 sempono, cita-cita, kepemimpinan, wibawa, karisma, Pulau Tirto, kerezekian yang melimpah bisa dirasakan oleh pengikutnya, ditambah kekuatan ini gonjo kendit, perlindungan, tolak balak, dan doa dari bilah lebih kuat, wibawa lebih kuat, dan karisma lebih kuat. Jadi cukup oke dari warangka dan bilah yang sangat kompleks menurut saya. Jadi keris ini sangat sinkron, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lain-lain mungkin bisa ditanyakan di komentar. Nah, ada foto sebelum saya restorasi ya, fotonya berikut ini. Nah, itu foto seperti sebelum saya restorasi, sangat buluk ya. Mungkin teman-teman bisa menilai apakah itu warangkap baru atau warangkap lama. Kalau menurut saya ini warangkap buatan baru ya, katakanlah nggak lebih dari 10 tahun lah mungkin. Dan
cukup bagus juga, pemiliknya sayang dengan kerisnya, jadi dipesankan bahan-bahan yang cukup bagus. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau mungkin berminat untuk memahari keris ini atau sekedar sharing pengalaman, bisa komen di bawah. Sebelum saya akhiri video, apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.